Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Selanjutnya untuk keberkahan acara kita, tidak lupa kita membacakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Loksmawe dan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 5 Loksmawe. Untuk memulai acara kita pada hari ini, kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya acaranya kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru kami harap berdiri. Bapak Ibu sekalian, adapun acara kita hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini nanti kami akan menjelaskan tentang budaya positif. Poin yang kami jelaskan itu ada 8 poin. Di sini nanti kami akan menjelaskan ke 7 poin tersebut, yaitu perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti materi ini akan kami bagi ke dalam 4 materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami hormati ibu-ibu calon guru penggerak atau CGP, yang kami hormati Bapak Ibu peserta, rasanya tiada kata lebih indah melainkan ucapan terima kasih yang telah sekiranya hadir di ruang yang berbahagia ini dengan tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk mendengar dan melihat aksi nyata CGP atau calon guru penggerak dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang disampaikan, yang disajikan oleh ibu-ibu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Kami sebagai pimpinan SMA Negeri 5, dengan adanya
Bapak Ibu Dewan Guru mengikuti pelatihan atau pendidikan CGP ini ke depan mengharapkan semoga sekolah SMA Negeri 5 Alus Mawe mampu menerapkan budaya positif dengan maksimal. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkatkan waktu, kami sebagai pimpinan acara ini sangat mendukung, sangat merespon. Semoga Dewan Guru yang sedang mengikuti pelatihan ini akan mendapat ilmu dengan sempurna dan akan mendapat hasil yang maksimal. Demikian harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi penyampaian materi. Sesi pertama akan diisi oleh pemateri Ibu Tuti Aryati. Beliau akan menyampaikan materi tentang perubahan paradigma belajar dan nilai-nilai kebajikan. Kepada Ibu Tuti Aryati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengembangan budaya positif. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah sangat mendukung untuk kami, ibu-ibu calon guru penggerak angkatan ke-8 untuk melaksanakan acara ini. Dalam hal ini, budaya positif itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita wujudkan di sekolah. Budaya positif merupakan hal baik yang akan kita rancang bersama, kita jalankan sehingga menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi sekolah kita. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar ada 6 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, dalam hal mewujudkan ini semua, maka perubahan paradigma belajar ini merupakan cara pandang terhadap proses pembelajaran, di mana satu sisi dilihat bahwa siswa sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang seperti ini disebut sebagai pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Karena selama ini ada 2 paradigma yang saling bertentangan, yaitu yang pertama, kita selaku guru atau pendidik dipercaya sangat memiliki ilmu dan paling banyak tahu, kemudian sangat menentukan. Dengan kata lain, kita ini sebuah ceret yang penuh dengan air dan siswa diibaratkan oleh gelas yang kosong, sehingga kita di posisi memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa. Kemudian untuk paradigma yang kedua, siswa memperoleh kesempatan untuk belajar lebih aktif, memiliki kesempatan dalam pembelajaran modern sehingga mereka bisa memaksimalkan potensinya sendiri. Nah, kemudian ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol di sini maksudnya kita selaku guru mengontrol apa yang menurut kita baik yang harus dilakukan murid. Namun sebenarnya ini adalah ilusi guru yang menurut kita sangat bermanfaat bagi murid, di mana ilusi ini adalah semua penguatan positif yang kita anggap efektif dan bermanfaat bagi siswa kita. Namun ada ilusi yang dikritik bahwa yang membuat orang merasa bersalah dan dapat membuat karakter siswa itu merasa bersalah dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian ilusi juga bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini kita boleh memaksa siswa melakukan apa yang menurut kita baik. Nah, dalam perubahan paradigma ini ada stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, pada stimulus respon kita lihat bahwa realitas atau kebutuhan kita guru dan siswa itu sama. Kemudian pada teori kontrol, realitas dan kebutuhan kita manusia dewasa dengan siswa kita itu berbeda. Kemudian dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Namun pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang memiliki pandangan yang sama dengan kita. Namun pada teori kontrol semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Namun pada teori kontrol, perilaku ini apapun perilaku yang dilakukan itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Pada teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Kemudian pada stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol apa yang akan orang lain lakukan. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita melakukan sesuatu dan tidak mencapai dengan tujuan yang kita maksud, maka kita akan melakukan paksaan. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dalam pembelajaran sebelumnya kita lihat terjadi perankingan. Namun pada stimulus respon, itu model berpikir menang-menang, karena setiap yang kita lakukan adalah sesuatu yang berarti. Kemudian disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin sering dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kemudian disiplin positif merupakan cara kita menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman dalam praktiknya, sehingga melibatkan komunikasi dan berperilaku yang efektif yang diajarkan dan dalam memahami konsekuensi dari pelakunya. Nah, dalam tujuan pendidikan di sini, kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu merupakan motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Nah, kita lihat nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan maupun latar belakang lainnya. Ini merupakan sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah beriman, bertakwa, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada Ibo Primary Years Program. Ini merupakan salah satu organisasi program dunia untuk anak-anak dari umur 0 sampai 14 tahun. Nah, ini yang terkandung di dalamnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan keingintahuan. Kemudian life skill-nya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari yang kita punya. Baik Bapak Ibu, tadi telah kita dengarkan tentang paradigma belajar, perubahan paradigma belajar, dan nilai-nilai yang kebajikan yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tuti Alawiyah. Sekalian, tadi kita sudah mendengar sedikit pemaparan dari Ibu Tuti Aliyati tentang perubahan paradigma pembelajaran dan disiplin positif. Jadi di sini diharapkan bahwa kita nanti mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri di sekolah dengan menerapkan dan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Tadi juga Bu Tuti sudah menjelaskan ada beberapa nilai kebajikan yang bisa kita, kalau di sekolah kita bisa mengadopsi nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, karena tujuan kita semua anak nantinya bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya kita maju ke sesi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, akan disampaikan oleh Bu Tuti Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia berada di sini. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Baik, sebelumnya Bapak Ibu mungkin pernah melihat kondisi anak-anak di kelas ketika mengajar ataupun ketika berada di luar. Ketika ada anak yang tiba-tiba terdiam di kelas, atau tiba-tiba ketika anak tersebut ditegur merasa langsung marah. Mungkin ketika kita sedang mengajar atau ketika kita sedang berada di lapangan, kita pernah melihat anak-anak yang tiba-tiba duduk menyendiri, atau ketika di kelas tiba-tiba anaknya tidur-tiduran di kelas.
Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan dan indikasi apa yang terjadi pada anak tersebut? Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Lida. Ya, kalau menurut saya ya kan, mungkin ya si anak yang mungkin terlihat melamun di kelas, siapa tahu dia lagi ada masalah atau problem ya kan. Jadi apa istilahnya sehingga berpengaruh terhadap pembelajaran dia di kelas. Ya mungkin cara mungkin gitu mungkin dalam ketika kita mau mengatasi ataupun dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh anak tersebut, ya kita mencoba untuk mendekati anak tersebut ya kan. Kita tanya kenapa dia hari ini seperti ini, apa masalahnya ya kan. Siapa tahu mungkin dengan pendekatan tersebut si anak bisa terbuka dengan kita, ya mungkin mood dia dalam belajar akan seperti sedia kala. Oke, menurut saya itu aja. Bagus sekali, benar ya, sudah benar. Langkah pertama yang kita lakukan sebagai seorang guru adalah mengidentifikasi apa yang terjadi dengan anak tersebut. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi, baik itu di rumah, di sekolah, dengan temannya. Nah, ketika kita mencoba mencari tahu, maka kita akan mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Baik, jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang sangat dan wajib harus dipenuhi. Tidak boleh satupun yang kurang. Wajib ya, dan kalau kategori wajib itu berarti harus memang dipenuhi. Kalau ada salah satu yang kurang, maka akan berpengaruh ke perilaku si anak. Baik, kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Jadi yang perlu kita ketahui, ada 5 kebutuhan dasar yang wajib kita penuhi. Bukan cuma kita, anak pun harus kita pahami. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi ketika si anak berperilaku yang tidak kita inginkan. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi bertahan hidup di sini mengenai sandang pangannya. Nah, kondisi di sekolah kita ini merupakan hal yang sangat-sangat memang meresahkan. Hampir bisa dikatakan hampir keseluruhan anak kita 50% itu bermasalah dengan ekonomi. Jadi wajar ketika anak sampai ke sekolah moodnya kurang dan berperilaku yang memang kurang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa jadi ketika di rumah si anak bermasalah dengan ibunya, dengan ayahnya, ataupun dengan keluarganya, dan sampai ke sekolah hal itu terbawa. Bisa juga bermasalah dengan temannya. Jadi itu juga berusaha kita pahami bahwa anak ini lagi bermasalah dengan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ketika ada seorang anak yang dia bermasalah dengan kondisi akademiknya, maka kecenderungan yang dia miliki adalah dia akan mencari pelampiasan, baik itu dengan mengganggu temannya, baik itu dengan bermain bola di lapangan. Maka itu berarti penguasaan terhadap dirinya tidak terpenuhi. Jadi cara yang paling gampang untuk kita bisa mengatasi itu, kalau anak yang memang bermasalah dengan penguasaan, itu bisa kita lakukan dengan memberi peluang kepada anak sesuai dengan kondisi anak tersebut. Kemudian berikutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Baik itu kebebasan seseorang itu beda-beda ya. Ada yang pinginnya bebas belajar, senangnya belajar di luar, atau senangnya dia pinginnya diperlakukan seperti apa. Jadi itu juga kebebasan. Kebutuhan yang berikutnya adalah bentuk kesenangan. Jadi setiap orang punya pemenuhan cara masing-masing ketika ingin memenuhi kesenangannya. Jadi misalkan Bu Tuti Mutia pinginnya senangnya jalan-jalan, maka penuhi jalan-jalannya, travelingnya. Begitu juga dengan si anak. Jadi kita mencoba memahami senangnya si anak, gaya belajar si anak seperti apa. Ya. Berikutnya, baik contoh kasus Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin
dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo adalah aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru adalah, jadi kebutuhan apa yang kira-kira Bimo butuhkan kalau jawaban Bimo seperti itu. Oke, ada yang menanggapi teman-teman mungkin? Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si Bimo? Pada kasus ini sepertinya Bimo itu lebih membutuhkan kebebasan. Demikian dari saya. Terima kasih Mifti telah menanggapi soal Bimo. Ya, baik, berikutnya coba kita lihat jawabannya apa ya kira-kira. Iya. Jadi identifikasi kebutuhan yang dibutuhkan adalah kesenangan. Jadi si Bimo maunya senang kejar-kejaran sama ibu gurunya. Baik, lanjut. Nah, kasus kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? 1. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Baik, ada yang menanggapi teman-teman mungkin? Untuk soal yang pertama dulu. Ya, silakan Bu Nurul. Untuk kasus dengan pernyataan aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena kelas harus tenang, tidak ada suara. Mungkin si Dinda ini butuh punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di kesenangannya. Untuk menyalurkan hobinya mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul untuk jawabannya. Sebentar kita pending dulu ya, nanti kita lihat jawabannya benar apa tidak. Kita beralih ke soal yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya, silakan Bu Ida. Dalam kasus ini sepertinya untuk yang kedua yaitu ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu si Dinda pinginnya diperhatikan. Jadi kebutuhan apa? perhatian. Perhatian, kasih sayang ya. Kasih sayang. Oke. Terima kasih Bu Ida untuk jawabannya. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ada teman-teman yang menanggapi? Kira-kira kebutuhan apa yang Dinda butuhkan kalau soalnya jawabannya seperti itu? Berdiri ya. Sepertinya pada kasus ini anak ini membutuhkan kebutuhan penguasaan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menanggapi untuk tiga soal di depan. Baik, kita lihat jawabannya kira-kira benar tidak ya jawaban teman-teman, silakan. Iya, yang pertama adalah kebutuhan kesenangan, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, dan yang ketiga kebutuhan penguasaan. Iya, tiga-tiganya benar. Kita lanjut ke motivasi, konsep inti berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jika seorang guru sudah mampu tahu dan sudah mengetahui ketiga motivasi perilaku si anak, maka guru tersebut bisa mengelompokkan jika motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan penghargaan dari imbalan orang lain, maka motivasi yang dihasilkan merupakan motivasi intrinsik, itu ekstrinsik yang berasal dari luar. Dan motivasi ini biasanya tidak bertahan lama. Kemudian jika untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, maka motivasi yang dicapai itu motivasi intrinsik, dan ini motivasi yang berasal dari diri dan bertahan lebih lama. Baik, berikutnya identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman, jadi anak-anak diberi hukuman. Murid
atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi identitas gagal menciptakan disiplin, konsekuensi, bisa berbentuk konsekuensi atau restitusi. Bentuknya si anak akan belajar taat aturan, restitusi anak akan berusaha untuk memecahkan masalah. Kemudian berikutnya hukuman, anak akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi imbasnya nanti akan membayar kesalahan. Kemudian konsekuensinya, jika kita berkonsekuensi, maka si anak akan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Restitusinya, anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Ketika hukuman, dampak pada murid, anak akan marah dan merasa bersalah. Kemudian konsekuensinya, kehilangan hak waktu jeda. Misalkan ketika di kelas ada anak yang ketika konsekuensi itu beda konsekuensi dengan hukuman, yaitu hukuman itu sebelah pihak, sekolah atau guru yang membuat peraturan, membuat hukuman. Tapi ketika konsekuensi berarti terjadi dua belah pihak, adanya kesepakatan antara guru dan si murid. Ketika si murid berbuat salah, ada konsekuensinya. Jadi misalkan ketika ada anak yang terlambat masuk jam pelajaran, maka konsekuensinya yang telah disepakati, si anak itu harus nantinya rela jam istirahatnya terpotong 15 menit. Itu disebut konsekuensi. Jadi di sini waktu untuk istirahatnya hilang. Baik, demikian paparan materi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga, yaitu Ibu Maulidariah. Kepada Ibu Maulidariah dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan materi yang sudah disampaikan oleh dua pemateri hebat kita, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dan motivasi. Apakah menyenangkan? Oke. Apakah konsentrasinya masih oke? Oke. Sekarang kita sedikit bermain dulu ya. Iya Bapak Ibu ya. Boleh saya minta untuk berdiri semua. Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk menggerakkan tangannya ke atas. Ke depan. Ke atas. Oh, ke atas. Ke atas. Ke depan dulu. Itu ke depan. Tadi kan saya bilang konsentrasi. Berarti masih pecah ya konsentrasinya. Oke, gerakkan tangannya ke atas. Oke, ke atas. Ke samping. Oke. Ke depan. Kemudian coba Bapak Ibu pegang pipinya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Konsentrasi dan kita lumayan bagus. Coba satu lagi ya. Kita gosokkan tangannya. Semakin lama semakin cepat Bapak Ibu sekalian. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya dengan cepat ya. Rumput warnanya? Hijau. Lumut warnanya? Hijau. Apa makan? Hah? Rumput. Jeruk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selesai. Bapak juga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah merefreshkan diri kita kembali untuk kita lihat lagi sesi berikutnya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tuti Alawiyah, yaitu yang pertama tentang kebutuhan dasar kita yang harus terpenuhi. Jadi misalnya kalau anak ingin ke kantin makan sarapan pagi, itu berarti kebutuhan dasar dia ada yang tidak terpenuhi, ya kan? Kebutuhan dia yang pertama, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita sebenarnya nggak bisa langsung menyuruh mereka masuk, harus ada solusi atas permasalahan di sekolah kita. Itu ada, karena ketika anak melakukan sesuatu pasti ada kebutuhan dasar dia yang nggak terpenuhi. Kalau dia misalnya lagi belajar keluar, berarti mungkin dia udah bosan di kelas, kesenangan dia tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan murid.
Nah, kita nanti di sini akan menilai diri kita sendiri, kita kira-kira selama ini posisi kontrol mana yang sering kita terapkan. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti kita lihat kita seringnya berada di mana. Posisi yang sangat tidak diinginkan, yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru, yaitu posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kalau yang lain masih bisa ditoleransi. Oke, next. Nah, di sini sudah dikolomkan bahwa kita sebagai seorang guru akhirnya seharusnya harus berada di posisi manajer. Nanti kita lihat kenapa kita harus berada di posisi manajer. Kenapa kita harus berada di posisi manajer? Karena kalau kita berada di posisi manajer, guru itu bisa berbuat sesuatu dengan seorang murid. Dia juga bisa mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilakunya. Ya, kemudian juga guru juga mengajak murid untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh murid. Kemudian ketika kita memiliki posisi manajer, kita juga akan bisa mengajak atau memimpin anak kita juga dia untuk bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Ketika murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri, maka dia nantinya akan bisa menganalisis kebutuhan dia sendiri maupun dia kebutuhan dari orang lain. Oke. Next. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus. Misalnya kasusnya siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, seandainya kita meresponnya dengan keliling lapangan 10 kali, maka kita sedang mempraktekkan diri kita sebagai penghukum. Kalau yang kedua, misal, ayo dong nak, ikuti aturan sekolah, besok jangan sampai terlambat lagi ya. Berarti itu kita sedang memposisikan diri kita sebagai teman bagi murid kita. Selanjutnya, seandainya kita berkata seperti ini, berapa kali ibu atau bapak sudah menegur kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, itu berarti kita sedang memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Kita membuat anak kita merasa bersalah atas perilaku dia. Kemudian kalau kita berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, sesuai kesepakatan kamu harus mengutip sampah di lapangan. Berarti itu sudah ada sesuai kesepakatan sebelumnya. Maka itu kita berperan sebagai pemantau. Di situ berarti kita sudah ada membuat konsekuensi. Berarti kalau terlambat sekolah, dia harus mengutip sampah. Itu ada konsekuensinya. Berarti kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, selanjutnya ini posisi yang kita yang sangat diharapkan, yaitu posisi sebagai manajer. Nah, ketika kita memposisikan sebagai manajer, mungkin kata-kata yang akan kita katakan yaitu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita menstabilkan dulu identitas anak. Gitu. Kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Kemudian kita tanyakan lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kita bekerja sama dengan anak untuk mencari solusi atas permasalahan dia. Dia juga, kita membantu anak supaya dia bisa menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Bukan kita yang mengatur, kamu harus begini, kamu harus begitu. Karena anak itu dia juga punya potensinya masing-masing. Kita nggak bisa sebagai guru, seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Tuti Alaya, bukan kita saja yang punya pengetahuan. Kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang anak punya teknologi di tangannya. Jadi berbagai macam informasi mungkin mereka sudah lebih tahu. Ilmu yang kita punya sekarang semua ada di Google. Jadi kita bukan satu-satunya sumber ilmu kalau sekarang. Jadi kita tidak bisa memposisikan diri sebagai penghukum kepada anak. Ibu, sekarang kita lihat ke contoh kasus. Nah, kalau misalnya posisi kontrol apakah aku? Ini ada di sampingnya pernyataan.
Nah, kalau pertanyaannya, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Siapa yang mau menjawab? Bu Ida, silahkan berdiri. Kalau menurut saya, jika kita sebagai guru bertanya, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita memposisikan diri itu sebagai penghukum. Kita sudah menjudge dia. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida Yulianila. Dan benar sekali ya jawabannya, bahwa jika kita berkata seperti ini, dan intonasi saya juga ketika tadi mengucapkan bahwa agak tegas kan, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kita menghukum dia. Berarti dia ini adalah posisi penghukum. Oke, selanjutnya. Nah, ini kasus yang kedua. Seandainya kita berkata bahwa kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai kalau seperti ini, kalau tidak pernah mengerjakan tugas. Kalau seperti itu statement kita, kira-kira kita sedang melakukan posisi kontrol apa? Jika misalkan ada kita bertanya kepada siswa, apakah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas, itu adalah berarti posisi kontrolnya adalah pemantau. Terima kasih kepada Bu Heriani atas jawabannya. Oke. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Berarti di sini guru berposisi sebagai apa? Pemantau. Benar-benar yang dijawab oleh Bu Heri, karena apa? Dia ada konsekuensi, ya kan? Dia tidak mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Berarti kalau mengerjakan ada nilainya. Berarti itu dia pemantau, dia guru mengingatkan bahwa konsekuensinya kalau kamu kerjakan tugas, kamu nggak dapat nilai. Nah, itu kita sudah ada kan, kita peraturan sebenarnya, kalau peraturannya kita bahwa kalau siswa nggak mengerjakan tugas tidak akan mendapat nilai. Kita sudah informasikan kepada siswa, berarti ada konsekuensi atas segala perbuatan. Maka kita memposisikan diri sebagai pemantau. Next. Nah, ini yang ketiga. Kalau statement gurunya adalah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kali ini saya tidak minta untuk menunjuk tangan, tapi saya yang menunjuk ya. Apapun jawabannya silahkan dijawab. Tahu aja. Saya persilahkan kepada Ibu Yulina. Yulina, tadi kita ada 5 pemantau. Seandainya seperti ini kasusnya, kira-kira kita sedang memposisikan sebagai apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pada kasus ini berposisi sebagai manajer. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Bu Yulina, dan jawabannya benar sekali bahwa di sini guru sedang memposisikan diri sebagai manajer. Karena kenapa? Dia mencari solusi atas permasalahan yang dilakukan oleh anak, enggak langsung menjudge sana, kamu ini bersalah, enggak. Bagaimana cara menyelesaikan? Ketika kita bersama-sama dengan anak mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi, berarti saat itu kita sedang memposisikan diri sebagai manajer. Oke. Baik, mungkin itu sekilas pemaparan materi dari saya tentang posisi kontrol seorang guru. Nah, saya sedikit ingin bertanya kepada Ibu Nurul Salwa. Nah, Ibu Nurul Salwa, kita berdiskusi sedikit dengan semua juga yang lain. Kira-kira Ibu sebagai guru selama ini posisi kontrol apa yang sering Ibu praktekkan gitu? Kan pasti itu ada 5, mungkin kita nggak selalu saat yang ini. Tapi posisi kontrol mana yang sering Ibu praktekkan? Kalau ditanyakan saya berada di posisi mana sebagai bahan refleksi diri, sepertinya kelima-limanya pun masuk nih. Mungkin begini, ketika berinteraksi, apalagi berinteraksi dengan makhluk hidup, tentu ada stimulus dan respon. Ketika kita berbicara
bisa direspon dengan ini. Kadang-kadang ada ketidaksiapan di diri saya, tapi mungkin dengan mengikuti pemahaman penerapan pengalaman budaya positif ini mungkin bisa cenderung kepada usaha untuk memperbaiki diri untuk berada di posisi kontrol yang sebagai teman atau manajer. Mungkin 3 lainnya bisa dikurangi gitu. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul Salwa atas sharingnya. Memang mungkin kita semua pernah memposisikan diri di kelima posisi ini, ya. Tapi semua kita sama-sama belajar supaya kita bisa memposisikan diri di posisi manajer. Walaupun nanti kita mungkin akan balik lagi, kadang-kadang kita memang harus memposisikan diri posisi teman dan posisi pemantau. Tapi kalau bisa kita jangan maksudnya mengurangi sebisa mungkin kita berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena itu anak akan terpatri dalam otaknya sampai besar dia. Karena pengalaman saya sendiri, saya pribadi pernah mengalami hal tersebut. Saya pernah dulu di SMP, ketika SMP saya guru bahasa Inggris, ya maaf tapi guru bahasa Inggris. Saya anak kampung gitu ya, ke sekolah di kota gitu ya. SMP saya baru pertama belajar bahasa Inggris. Nah, guru itu memberikan tugas menginstruksikan dan kami harus langsung melakukannya. Misalnya open book, berarti kita praktekkan buka buku ketika itu. Nah, ketika kena sama saya itu di kelas itu, saya kebetulan di kelas inti semua, anak-anak kota semua, saya anak kampung gitu ya. Jadi saya juga baru pertama di situ belajar bahasa Inggris di SMP. Nah, saya masih belum percaya diri gitu ya. Ketika itu guru bapak itu menginstruksikan kepada saya open book. Saya kebetulan tahu itu open book, tapi saya masih malu untuk buka buku, masih kayak mana ya, anak kampung ngerti ya, masih yang gak pede gitu. Bapak itu langsung ngejudge, maksudnya langsung keluar kalimat yang teringat saya sampai sekarang gitu, sampai mendownkan saya gitu. Jadi saya teringat bahwa berarti kalau kita memposisikan diri seperti itu, mungkin anak akan teringat sampai dia tua nanti. Karena di benak saya, walaupun saya nggak masalah sama bapak itu dan saya sudah memaafkannya, nggak ada masalah. Tapi di otak kita itu nggak bisa kita cuci, itu selalu teringat. Nah, jadi mungkin itu ya pengalaman saya pribadi karena itu ya. Jadi saya untuk pribadi juga berasa berarti untuk yang itu kita harus sangat kurangi, karena anak akan ingat sampai kapanpun kalau menyentuh ranah dia, pas kena di mental dia itu kena sekali Bapak Ibu sekalian, karena saya sendiri mengalaminya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Semoga 5 posisi kontrol ini menjadi pengetahuan baru buat kalian, buat kita semua, dan dapat kita aplikasikan semua kita semoga sama-sama menuju ke posisi manajer. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih, saya apresiasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu masih bertahan duduk di sini bersama kami. Tapi masih ada satu sesi lagi yang akan disampaikan Bu Seli Deswina. Ini kelanjutan dari posisi kontrol kita. Nanti akan disampaikan secara lebih hebat lagi oleh Bu Seli Deswina. Kepada Bu Seli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat semua. Mungkin masih setia pada sesi yang terakhir ini. Saya memaparkan tentang keyakinan kelas. Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin selama ini kita dalam mengajar di dalam kelas yang kita ketahui adalah tata tertib di kelas, ya, atau aturan kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas, ya, apa bedanya itu tadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Di sini kita lihat pembentukan keyakinan kelas, yaitu pertama bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan yang positif. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Di sini kita bisa melihat keyakinan sekolah SMA Negeri 5 Loksmawe, ya.
Jadi keyakinan sekolah itu atau keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang pertama jujur, kasih sayang, berkomitmen, bertanggung jawab, dan percaya diri. Ya, di sini ada kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, disiplin, kreatif, baik, dan rendahan hati. Ini yang akan kita coba membuat keyakinan sekolah di SMA Negeri 5 Loksmawe. Boleh. Oke, kita lanjutkan. Untuk bisa tercapainya keyakinan kelas, kita akan melalui suatu metode yang namanya segitiga restitusi. Ya, di sini restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu yang dikatakan oleh Gosen 2004. Segitiga restitusi adalah tahapan yang memudahkan dalam melakukan proses untuk menyiapkan murid atau anak melakukan restitusi. Ya, ini langkah-langkah dalam kita membuat segitiga restitusi. Yang pertama itu langkah pertama menstabilkan identitas. Langkah kedua kita validasi tindakan yang salah, dan langkah yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini bisa kita lihat beberapa contoh ya, kata-kata atau kalimat tentang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini contoh kalimat-kalimatnya bisa kita lihat. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kita lihat langkah yang kedua dalam segitiga restitusi, yaitu tentang validasi tindakan kelas. Di sini kalimat-kalimatnya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi itu contoh-contoh kalimatnya dalam kita memvalidasi tindakan salah. Selanjutnya yang terakhir, langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu kalimat-kalimatnya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Jadi inilah contoh-contoh tadi kalimat di dalam kita melakukan segitiga restitusi. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada video dalam segitiga restitusi. Fitri, tadi Ibu lihat kamu dalam diskusi kelompok kelihatan kesal dan Fitri, tadi Ibu lihat kamu dalam diskusi kelompok kelihatan kesal dan berkata ketus pada teman atau kelompok dengan kamu. Iya Bu, saya kesal sekali. Apa yang membuat kamu kesal dan marah? Kamu pasti punya alasan. Iya Bu, saya marah karena mereka tidak mau menghormati tugas kelompok. Ya, mungkin sih kalau Ibu di posisi kamu, kita mungkin Ibu akan merasakan perasaan kamu dan bersikap seperti itu ya. Nah, sekarang coba lihat lagi tindakan kamu marah-marah pada teman kamu. Kira-kira itu sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Oke. Jadi keyakinan dan prinsip mana yang nggak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Saya sebenarnya menghargai orang lain, tapi karena saya selama ini jadi saya tidak bisa. Oke. Kamu meyakini
Nah, kira-kira kamu bersedia nggak memperbaiki ke depannya? Kalau kamu bersedia, kira-kira nanti kamu akan jadi orang seperti apa? Saya menjadi orang yang hati orang lupa. Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya senang aku bisa bersabar dan menahan diri. Oke, baik. Mungkin kita akan mencari solusi untuk masalah yang sedang kamu alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri. Jadi, setelah kita melihat video keyakinan kelas barusan dengan langkah segitiga restitusi, mungkin ini tahun ajaran baru, ya kan? Alangkah baiknya sama-sama kita bisa mempraktekkan di dalam kelas, dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi selama ini mungkin kita ketahui tentang aturan kelas, bisa kita beranjak lebih tinggi lagi ke keyakinan kelas. Demikianlah pemaparan dari saya tentang keyakinan kelas dan langkah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, tadi kita sama-sama sudah mendengar penjelasan dari Ibu Seli Deswina tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ini awal tahun baru, alangkah baiknya kita semua membuat keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi tadi yang disampaikan oleh Bu Seli merupakan cara kita mendidik anak untuk menjadi anak yang disiplin dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Bu Seli tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita dengar semua materi yang sudah kami sampaikan, kita berada pada tahap yang terakhir, yaitu refleksi. Jadi pada saat ini saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan refleksi atas apa yang sudah kami paparkan. Jadi refleksinya boleh bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti acara ini. Dan adakah pengetahuan baru yang Ibu dapat dari kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini? Oke, dipersilahkan kira-kira siapa yang ingin menyampaikan refleksi pada hari ini. Oke, kepada Bu Maulida saya persilakan untuk memberikan refleksinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dalam menanggapi ataupun memberikan refleksi terhadap kegiatan ini. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali dan alhamdulillah saya bisa mengikutinya pada hari ini. Ada beberapa ilmu yang sebelumnya saya nggak tahu sama sekali, ya kan. Kayak misalkan seorang guru itu kan harus punya 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Dan selama ini ya kan memang kelima kontrol itu saya terapkan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Tapi memang seorang guru itu harusnya ya kan dia punya posisi kontrol sebagai seorang manajer, harusnya seperti itu. Ya, saya mulai belajar ya kan, mulai belajar supaya saya bisa sampai ke tahap itu, ya kan? Karena seorang guru memang harusnya seperti itu. Dia tidak boleh menjadi seorang penghukum ataupun menjudge seorang anak, harus sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia harus istilahnya yang namanya anak itu kan juga makhluk hidup, ya kan? Jadi kita sebagai seorang guru harus memahami bagaimana si anak tersebut. Jadi saya akan kedepannya setelah mengikuti kegiatan ini, kedepannya saya akan berusaha memposisikan diri saya mungkin sebagai teman dan juga sebagai manajer dalam pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih. Hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih refleksi yang luar biasa dari Bu Maulida. Kita minta satu lagi refleksi dari Ibu Ida Yulia Lena. Kepada Ibu Yulia, kamu persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan materi yang cukup bagus, ya. Selama kita mengajar mungkin banyak ilmu yang sudah pernah kita dapat dari pelatihan-pelatihan. Sudah banyak kita dapat materi dari pelatihan-pelatihan dan mungkin sedikit banyak kita sudah menyinggung tentang hal ini. Hanya saja penguatannya
ini yang betul-betul istilahnya dimantapkan gitu ya, dipastikan harus seperti ini seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan pelatihan ini, dengan diseminasi ini kita diingatkan kembali terhadap apa yang pernah disampaikan, mungkin tidak secara teoritis tetapi secara implisit itu ada gitu kan. Alhamdulillah kita diingatkan kembali. Kemudian beberapa mungkin memang kita pernah menerapkan tetapi hanya sekedar keraguan-raguan antara benar apa tidak ya apa yang saya lakukan seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah memantapkan diri bahwa inilah yang semestinya kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya secara semaksimal mungkin sehingga kualitas dari sekolah kita juga akan semakin baik, insyaallah. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ida Yulalila atas kesediaannya memberikan refleksi dari diseminasi kita pada hari ini. Kami sebagai pemateri dari CGP Angkatan 8 Kota Losmome mengucapkan sangat banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita mempelajari materi-materi budaya positif yang seharusnya kita terapkan di sekolah. Kami apresiasi yang sangat luar biasa atas keluangan waktu Bapak Ibu sekalian. Acara kita sudah berakhir, tapi sebelum acara kami sebagai berempat sudah memutuskan untuk memilih satu orang peserta teraktif dan menurut kami pemahamannya sangat sudah luar biasa bagus. Jadi kami pilih Ibu Nurul Sarowa. Yang sudah sangat berkontribusi dan yang lain juga berkontribusi. Semoga nanti kita berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya dan memang materi kali ini kami masih banyak kekurangan, sama-sama belajar ke depannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia berhadir, masih mendengarkan pemaparan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan nanti akan menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadikan murid kita atau mewujudkan siswa-siswa kita menjadi pelajar yang profil Pancasila, yang memiliki nilai-nilai kebajikan baik dari dalam dirinya maupun untuk lingkungan masyarakatnya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang terus mendukung kami dalam apapun upaya kita untuk mewujudkan sekolah yang sangat diminati oleh siswa dan masyarakat sekeliling dan seluruhnya. Baik Bapak, mungkin memberikan sedikit penguatan untuk acara kami. Silakan. Baik Bapak Ibu dan ibu-ibu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 8, Angkatan ke-8, kami sebagai pimpinan Sekolah SMA Negeri 5 Losmome sangat berterima kasih sekali dengan acara diseminasi ini. Saya sudah menyimak dari pertama sampai terakhir, ternyata adalah isinya semuanya, materinya semuanya adalah untuk menggiring kita Dewan Guru yang tujuannya adalah untuk membawa anak-anak didik kita kepada lebih baik, lebih bagus. Ternyata hari ini kita tahu bahwa ada hal-hal yang kita lupakan, yang seharusnya strategi itu kita mapakan, kita gunakan, tetapi kita sering mengabaikan, melupakan, meremehkan. Padahal ini adalah kunci-kunci sukses untuk menggiring anak didik kita kepada lebih fokus, lebih sukses, lebih jitu. Jadi sekali lagi bahwa acara seperti ini mudah-mudahan ke depan masih ada, sehingga mengingatkan kita kembali kepada kita sebagai tadi sudah sebagai manajer, ya,
sehingga dalam menerapkan ilmu kita adalah maksimal. Demikian saya pikir bahwa terima kasih sekali lagi. Semoga ini adalah hasil yang bagus untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.